tonteos. Hologos tonteos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus Kristus itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu akalnya Allah atau pikirannya Allah. Itulah mengapa saya mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Lalu dia buktikan lagi dengan beberapa mujizatnya. Dengan beberapa mujizat-mujizatnya itu apa? Mulai dari menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bahkan yang lumpuh dari sejak lahir, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati selama 3 hari 3 malam. Siapa? Yaitu Lazarus. Itulah mengapa saya mengatakan Yesus adalah 100% manusia dan Yesus adalah 100% Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Kuasa. Itulah kebenarannya. Kamu nggak bisa bantah hal itu. Kalau kamu memberitakan tentang Yesus diutus, saya sangat percaya itu. Kamu nggak bisa bantah apa-apa lagi tentang kamu pakai ayat Alkitab. Kamu nggak bisa bantah apa-apa lagi. Udah, selesai. Apa ini? Sudah. Lanjut. Tadi kamu sudah jujur ya. 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada dalilnya di dalam Bible. Karena memang tidak ada dalilnya dalam Bible bahwasanya Yesus mengaku sebagai 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Yesus katanya adalah firman. Lalu kemudian si firman ini menjadi manusia. Saya minta kepada Anda, di mana dalilnya di dalam Bible, di dalam Biblos yang menjelaskan bahwa Yesus mengaku sebagai firman dan Yesus juga mengaku sebagai firman yang menjadi manusia. Ya, silakan dipaparkan ayatnya. Saksinya adalah Yohanes, dan Yohanes menulis hal itu. Siapa Yohanes? Yohanes adalah orang yang menyaksikan langsung, yang melihat langsung tentang yang Yesus lakukan. Yohanes adalah murid langsung dari yang melihat langsung, yang berhadapan langsung dengan Yesus sendiri. Makanya dia di mana itu pertanyaan telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Sabar. Itu kau gak usah arahkan ke cara berpikir Anda. Saya menjawab ini. Oke, Dalbo, dengar Dalbo. Di mana dia bertanya? Di mana Yesus mengatakan bahwa saya adalah, pertanyaannya kan, di mana Yesus mengatakan saya adalah firman yang telah menjadi manusia? Yesus gak harus mengatakan dirinya sendiri bahwa saya adalah firman yang telah menjadi manusia, tetapi berdasarkan Yohanes yang oleh orang lain. Udah. Handi, diam dulu Handi. Saya sudah tahu Anda gimana diskusi Anda. Handi, diam dulu. Jadi Yesus nggak perlu mengklaim dirinya, tapi orang lain yang cerita. Murid Yohanes adalah murid Yesus sendiri, yaitu yang menyaksikan yang Yesus lakukan. Jadi makanya dia mengatakan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jangan jadi manusia. Jadi Bang Handi, saya tahu Anda Bang Handi, saya kenal Anda Bang Handi. Jadi stop Bang Handi untuk berbicara dulu, oke? Saya lagi berbicara dengan Aryubi, oke? Bisa? Datanya di mana? Oke. Nggak dengar dari tadi di mana? Jadi berdasarkan tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes adalah yang menyaksikan langsung tentang yang Yesus alami. Jadi Yohanes menulis datanya di bukan mana? berdasarkan Ayat berapa? pikirannya dia sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Oke. Jadi itu bukan sudah dipahami. Yohanes adalah saksi langsung. Cukup Roma. Ya, silakan Ayubi. Ya. Kamu mute dulu. Silakan. Artinya ya, dari awal saya sudah mengatakan dengan dalil bahwa Tuhan bukan manusia. Ya, dan Yesus adalah manusia. Sementara Bang Maliki ini gagal atau tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yang pertama, Bang Maliki ini gagal. Terus kemudian yang kedua, yang katanya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan, juga gagal. Tidak ada ayatnya. Lalu kemudian Pak Maliki ini mengatakan Yesus adalah firman. Ya, saya minta datanya. Di mana perkataan Yesus yang mengaku sebagai firman? Juga gagal.
Ya, 3 sudah gagal. Lalu kemudian yang keempat, di mana dalilnya dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia? Juga gagal. Semuanya gagal. Gagal total. Maka dari itu Gatot dong. Gatot. Ya, maka dari itu untuk penanganan soal Maliki ini sebagai pasien saya, selanjutnya saya serahkan kepada Tomarwoto karena saya ingin tutup toko dulu ya. Saya serahkan kepada Pak Tomarwoto. Oke. Kau jangan langsung framing Alyubi. Kau jangan langsung framing Alyubi. Itu berdasarkan asumsimu. Asumsimu dengan cara berpikirmu itu yang bengkok tentang kealahan Yesus, gak mungkinlah saya jawab. Yesus memang nggak mengatakan bahwa saya adalah firman yang telah menjadi manusia. Pak Marwoto, saya serahkan ini saya mau tutup toko. Iya betul. Nanti saya gantiin. Yohanes yang menuliskan langsung itu, dia mengatakan ini firman itu telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau Anda mau framing segala macam gagal, ya itu karena Anda mau saya jawab sesuai dengan nalar berpikir Anda. Oke, lanjut. Nah, Oke, semuanya makasih. saya sudah jawab tadi beberapa. Bang Handi, saya nggak mau diskusi dengan Anda. Bang Oke, Gatot, saya kenal Anda. Ya udah kalau nggak mau, saya mau ngomong. Handi Celebel. Saya diserahkan oleh Alayubi. Saya mau bicara Saya nggak mau dulu. berdiskusi dengan Anda. Alangkah lebih bagusnya Anda nggak usah berbicara dulu di sini. Kenapa Ketika Anda melarang saya saya sudah bicara? selesai atau Saya kalau dipersilahkan. Sorry Kenapa Bang kamu- Handi, Saya mau berbicara persilakan dengan Anda, Handi Bang Selebes untuk melanjutkan diskusinya Handi yang saya Bang hormati. Alyubi, karena Alyubi Ustadz Lagi Handi yang saya hormati tutup dan yang toko. saya sangat kasihi. Saya gak mau berbicara dengan kamu Anda. takut oke? ya? Kok takut Oke. sama Bang Handi? Ya udah kalau nggak Oh, mau bukan saya bicara, takut. kalau Bukan nggak mau saya menanggapi saya, Anda nggak usah. Anda diam aja dulu. Saya mau bicara sebentar. Jelas. Ya udah Anda Oke, tutup dengarkan, telinga aja dengarkan dulu. Jelas, saya harus menutup Anda di sini ketika saya lagi Loh, berbicara. Anda siapa kok menutup saya? Oke, Izin ya. lanjut. Saya gak akan membiarkan Anda menanggapi. Oh kalau begitu saya yang ngomong juga karena suara saya lebih gede loh. Saya gak mau Ya sayangnya kan ini nanti Anda tenggelam kalau saya bicara. Anda nggak mau mempersilahkan saya bicara bagaimana? Handi, saya gak mau berbicara dengan Kenapa? Saya nggak mau bicara dengan Anda juga. Saya mau bicara sama hostnya. Handi. Gitu loh. Saya mau bicara Saya sama lagi hostnya. Kenapa? Saya Kenapa lagi sih berbicara. takut sama gua? Ini oten-oten kok takut sama Andi Selebes? Kenapa sih? Kenapa masih takut dengan saya? Saya nggak bawa virus loh. Jadi gini ya teman-teman, saya tadi mendengarkan nih. Semua ini andalannya kepada Yohanes. Yohanes itu siapa sih? Ini belum waktu. Ya. Jadi kita lihatlah tulisan-tulisan Yohanes Andi. sebagaimana waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian kan gitu. Handi, Itu nggak katanya usah- 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak usah Waktu pergi, Lazarus Handi. dibangkitkan. Mari kita baca datanya. Di Yohanes 11 41 sampai 42 di sana apa yang ditulis oleh Yohanes sesuai menurut pernyataan perkataan Yesus, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi teman-teman, waktu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, Yesus di situ nggak mengaku Tuhan. Dia bersyukur kepada Bapa. Dia mengaku, ditulis oleh Yohanes, dia utusan Tuhan. Tapi ada orang yang agak sedikit gatot di sini, Oon Kuadrat mengatakan santai Andi. waktu menghidupkan Lazarus, katanya Yesus adalah Tuhan.
Bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan, dilihat oleh orang, dia sendiri mengakui dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan dia Tuhan. Nggak ada. Dia bermujizat, dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Jadi kalau dia setiap bermujizat dia adalah Tuhan, kembali ke rumah, pulang ke rumah istirahat tidur, dia menjadi manusia. Sepertinya orang-orang Kristen seperti ini memasangkan itu saklar on off di punggung Yesus. Yesus, hari ini kamu on menjadi Tuhan, malam kamu off, kamu istirahat, kamu menjadi manusia. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak orang diberi gelar Tuhan, disembah, padahal orangnya sendiri tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Yang bersangkutan, anaknya Maria sendiri tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Orangnya sendiri tidak pernah mengklaim dirinya adalah firman menjadi manusia. Tapi ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian diimani orang-orang yang IQ-nya sangat jongkok. Inilah yang membuat mereka kalau diskusi nggak mau mendengarkan data apa yang kita berikan di dalam Bible-nya sendiri. Jadi menurut mereka nih, Yesus itu on off. Bisa jadi Tuhan, bisa jadi manusia. Anjay, anjay, anjay. Lanjut. Sudah Handi? Sudah Handi? Anjay, on off. Handi. Oke, kamu sudah berbicara kan Handi? Kau hanya bisa berbicara demikian Handi. Saya bisa balikan setiap apa yang kau ngomong tadi. Saya sangat percaya kebenarannya ketika kamu mengatakan Yesus adalah utusan. Saya sangat percaya itu Handi. Kamu nggak bisa bantah hal itu deh Handi. Lalu lanjut Handi. Kenapa Handi turun? Lanjut Handi. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sabar Handi, sabar Handi. Kalau sabar, begitu Handi, tunjukkan apa Handi. yang dilakukan oleh Yesus sehingga Handi, Yesus adalah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan dirinya Tuhan. Ayo, anjay, anjay, anjay. Saya lagi berbicara, jangan di mute. Maksudnya ya, apa? Kalau ya jawab pertanyaan saya, bisa nggak saya lagi lanjut? Berbicara, ketika saya lagi apa berbicara, yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Ayo. Oke, sabar, sabar. Oke. Saya sudah menjawab tadi beberapa aja bahwa Yesus ini nggak harus menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Lalu ini di Matius ketika Yesus memasuki daerah jangan di terlarang. Jangan di-mute lah, jangan di-mute lah. Jangan di-mute, biarin dia. Tunjukkan datanya. Lah, aku lagi ya, berbicara. tunjukkan datanya. Gimana sih? Ya udah ngomong bro. Oke, lanjut. Apa yang dilakukan Yesus? Oke, pakai data, dengerin ya. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan. Pakai data ya. Terus. Hamdi. Ya, udah. Saya lagi berbicara. Hamdi ini ya, suka sekali potong-potong. Oke, lanjut. Jadi Hamdi. Kau yang ngomong lanjut, dari kita ngomong. Di kitab Matius. Matius berapa? Ketika Yesus sabar dulu, saya lagi bernarasi, jangan dipotong lah. Matius berapa? Ayat-ayatnya. Matius berapa? Saya juga semua ayat-ayatnya. Bisa nggak dibiarin saya berbicara, oke? Iya, Matius berapa? Saya mau nyari. Sabar, Handi, bisa nggak ada diam? Iya, Matius berapa, bro? Berbicara, oke? Matius berapa? Saya lagi berbicara, bisa nggak Anda diam dulu? Iya, datanya Matius berapa? Bisa nggak Anda diam dulu? Ya udah gue diem deh, tapi Matius berapa? Nah, gitu dong. Jadi anak kan yang nurut. Jadi orang tua harus nurut sama anak. Iya, Matius berapa? Matius berapa? Ini, Bang, ketika dia mengatakan ini. Host tanyain datanya Matius berapa? Host tanyain. Ketika dia mengatakan aku adalah anak Allah, sabar dulu. Saya lagi berbicara. Ketika dia mengatakan aku adalah anak Allah. Dalbo, kau diam Dalbo. Saya lagi menjelaskan ini. ketika dia mengatakan yang bertanya, sabar dulu, saya lagi berbicara, ketika dia mengatakan aku adalah anak Allah, lalu apa respon orang-orang Yahudi waktu itu? Matius berapa? Engkau menganggap dirimu setara dengan Allah. Ya, karena dia mengatakan dirinya anak Allah. Orang-orang Yahudi ketika dia mengatakan dirinya anak Allah aja, orang-orang Yahudi pada waktu itu, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius berapa itu? Ya, tertulis di Matius berapa? Baru dia mengatakan demikian.
Di Lalu Matius selanjutnya. berapa tertulis supaya kita Tahu, sama-sama Dalbo, kaji. bisa gak Dalbo? Dalbo. Saya lagi berbicara dengan Handi yang sok-sokan tadi mau potong aku. Nah, ada buku, Profesor ada buku. Andi, Profesor Andi. Halo. Ini orang habis minum tua ini. Sabar dulu. Saya lagi berbicara tadi kan. Jangan Dia dipotong. lagi berterasi. Ya silakan. Nah, jadi ketika ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, ini apa respon orang Yahudi pada waktu itu? Itu dia di kitab Matius ya. Nanti sebentar saya tunjukkan ayatnya. Ini Tunjukin dulu baru ngomong. Respon mereka, engkau telah menyamakan dirimu dengan Allah. Engkau Matius berapa? menyamakan dirimu dengan Allah. Matius berapa? Sabar dulu. Apa itu? Kalau ini saya lagi di luar ini, saya senyum. Janganlah ditertawain. Jangan ditertawain. Aku ikut tertawa lah nanti. Jadi ketika dia mengatakan dirinya anak Allah, orang Yahudi sudah mengatakan engkau menghujat Allah. Itu baru dia mengatakan dirinya anak Allah. Lalu bagaimana lagi kalau dia mengatakan dirinya adalah Allah? Oh, orang-orang Yahudi pada waktu itu berbeda lagi. Makanya itu bahwa dia membuktikan dirinya adalah Allah. Itu suara anjingnya di mute dulu. Matius berapa? Oh, dodol. Dodol katanya. Tertibkan dulu Handi, tertibkan dulu dengan teman-teman dulu lah, supaya santun ini. Jadi saya sudah membuktikan bahwa ini ketika dia mengatakan dirinya anak Allah, orang-orang Yahudi sudah engkau menghujat Allah, engkau menganggap dirimu setara dengan Allah. Oke? Nah, Matius terus berapa? lanjut. Jadi apa yang dia lakukan yang membuktikan dirinya adalah Allah? Padahal itu bukan Matius, di Yohanes Dia banyak melakukan Itu mujizat. Yohanes. Lalu, Itu sabar di dulu, Yohanes sabar dulu. 10. Sabar dulu. 30 sampai 34. Yohanes 10 1 sampai 42 itu. Sabar dulu. Sabar dulu. Jangan dipotong, Kok Matius Yohanes Lalu itu, Bro? ini orang-orang Oke, gak Majus. apa-apa. Biarin. Orang Majus, sabar dulu. Ini Orang-orang Majus. Ini orang habis Gak apa-apa, minum biarin, tua. Ketika Bang Yesus Andi. telah lahir, orang-orang Majus datang menyembahnya. Lalu ini Berarti perempuan pengikut Majus ini. karena lagi perempuan dari kan. Ketika dia datang menyembah Ini Yesus, pengikut Yesus Majus ini. apakah Yesus menolak untuk disembah? Tidak sama sekali. Dia santun Malah kok. ketika Yesus disembah dia gak Walaupun menolak. dia ya, Jadi lanjut. ketika Yesus disembah apakah dia menolak? Enggak sama sekali. Jadi pertanyaan saya untuk Hamdi, Anda gak ayat yang gak perlu dari Alkitab, ayat dari mana aja yang ini ketika Yesus ini disembah dia menolak, janganlah sembah aku. Oke, yuk. Oke, baik gantian ya. Tolong Mas Ben ini dulu, Mas Ben. Jadi gini ya, Bro. Kalau berbicara itu pakai data lah. Atau kalau nggak punya data, saya di luar, mohon maaf, saya nggak hafal Bible, ya minta tolong di mana. Jujur aja. Jadi Anda tadi salah data. Peristiwa Yesus itu dilempari batu oleh Yahudi karena dia menyamakan dirinya seperti itu. Anak Allah gitu. Itu di Yohanes 10 1 sampai 42 lah, terakhir ke bawah sana. Itu datanya di sana, Yohanes 1, Yohanes 10 1 sampai 42. Pakai data dong gitu. Kalau sekiranya Anda nggak bisa pakai data, nggak usah ngomong, maaf. Saya nggak ada Bible di sini, saya lagi di luar. Bantu saya, kita bantu, daripada salah data kan malu gitu loh. Itu satu ya. Di situ Yesus itu ya mengklaim dirinya, mengajarkan firman yang telah diterima oleh yang mengutus dia. Tapi Yahudi ini tegar tengkuk. Ya, bahkan ditolak ini Yesus Amasya ini. Bahkan dilempari dia batu dalam pekerjaan sehari-hari yang dia lakukan. Jadi bukan data itu yang saya maksud tadi. Jadi pekerjaan ini bukan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, tapi menunjukkan dirinya sebagai utusan, tetap ditolak, dilempari batu. Itu data. Kedua yang Anda maksud, ada nggak Yesus menolak penyembahan? Ya silahkan saja. Kalau Anda mengikuti tradisi atau liturgi daripada orang Majus yang orang-orang yang peramal bintang ini, ajaran pagan ini,
Ya silakan, karena memang orang Majusi ini Wah, mencari Anda sembah. nggak bisa Anda diam buktikan itu. dulu. Anda diam Anda dulu. nggak bisa buktikan itu berarti. Anda Oke, diam dulu. gugur. Iya, Gugur. diam dulu. Gugur. Gugur. Anda diam ya. Jadi orang-orang pagan penyembah Gugur. berhala ini, orang Majus ini, Gugur. gitu ya. Gugur, gugur, Memang gugur. dia mencari sosok sembahan yang dia maksud. Gugur. Gugur. Jadi peramal bintang Majus ini beribu-ribu kilometer datang, Gugur, dikira gugur. benar-benar Tuhan yang lahir. Tapi sampai di kota Daud, loh, kok jadi begini? Kecele dia. Kecele, bukan dia yang saya maksud begitu. Jadi hanya orang-orang penyembah berhala yang ingin menyembah bayi ini. Nah, Yes, ya. kalau Kristen sekarang menyembah Yesus sebagai Tuhan, artinya dia mengikuti tradisi penyembah berhala. Karena di waktu itu banyak orang sehat, ibunya sendiri kagak pernah menyembah bayi. Suaminya yang namanya Pak Yusuf yang menemani dia di kota Daud tidak pernah menyembah anak tirinya sebagai Tuhan. Murid-murid yang sedang berjalan ya mengajarkan Torah kepada Bani Israel kagak pernah menyembah gurunya. Orang-orang di sekelilingnya kagak pernah ada yang menyembah dia kecuali orang-orang pagan. Jadi orang-orang sekarang di zaman now yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, sandarannya daripada ajaran pagan gitu ya. Saya minta tunjukkan dong. Selain itu loh, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia adalah Tuhan. Contoh ya, Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang gini aja deh. Kalau Anda mengatakan Yesus waktu hidup dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tunjukkan kekuasaan Yesus waktu dia ada di muka bumi. Mau pakai data silakan, mau nggak apa-apa. Saya maklumi Anda nggak ngerti Bible, soalnya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tunjukkan kekuasaan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi sehingga dia dikatakan Tuhan Maha Kuasa. Jangan-jangan nanti Yesus yang dikuasai oleh iblis di Matius 4. Yesus yang membawa iblis membawa Yesus gitu ya. Ya sekarang tunjukkan datanya di mana Yesus Maha Kuasa waktu ada di muka bumi. Jangan kepanasan dulu, saya belum kelar. Karena setiap pertanyaan Gantian dulu. saya sudah menjawab tadi. Anda nggak menerima jawaban saya, itu terserah Anda. Oke? Saya meluruskan jawaban Anda, berarti Anda menuhankan Yesus. Karena Saya semua Anda nggak usah meluruskan karena Anda bukanlah orang yang lurus. Anda nggak usah meluruskan karena Anda bukanlah orang yang lurus. Oke? Ya sekarang tunjukkan Aku adalah apa. ahli kitab di Tunjukkan sini, kalau Yesus yaitu dimute dulu, yang dimute dia meluruskan. dong. Dia nggak dengerin Kalau ada pertanyaannya. sesuatu yang kamu nggak tahu, saya yang menjawab dan saya yang Sekarang meluruskan tunjukkan Anda, kalau gitu Yesus kan? itu Tuhan Maha Jangan. Kuasa di muka bumi. Ingat, kamu harus Silakan. konsisten. Kamu harus konsisten. Kamu yang bertanya sesuatu yang kamu tanyakan itu karena ketidaktahuanmu. Oke? Karena keolenganmu, cara berpikirmu itu oleng, makanya Anda butuh jawaban dari saya, oke? Jadi makanya saya menjawab Anda supaya Anda nggak terus miring, nggak terus berada pada jalan yang ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, oke? Ada jalan yang disangka orang lurus Ini orang ngomong tapi apa sih? ujungnya menuju maut. Jadi kalau Sini Anda orang ngomong mengatakan apa? diri Anda sudah Ini lurus, orang ngomong saya apa? harusnya ketahuilah bahwa Anda sedang menuju ke maut sana, oke? Ini Anda Jadi, ngomong apa sih? Sabar, saya lagi berbicara. Ya tapi Jangan artinya dipotong, apa? Omongan lu artinya apa? Handi. Artinya apa bro? Gua nggak paham deh. Kejang-kejang kayak mama mau lahirin. Andi, sabar Andi. Santai Andi, jangan kejang. Saya kan sudah bilang, saya Orang gua ketawain lu siapa yang kejang? Orang gua ketawain Handi. lu. Handi, saya mengenal Anda Handi. Iya lu Jadi, ngomong apa sih bro? Bro lu ngomong apa? Iya, karena saya mengenal Anda, makanya saya bilang, ketika Anda bertanya tentang Alkitab, itu menunjukkan Anda Ya, lu tidak ngomong paham. apa maksud Anda gua tidak gitu tahu. lu. Hei,
Sabar. Ketika Anda bertanya yang Anda tidak paham, makanya Anda butuh jawaban yang benar dari saya. Kan gitu. Tapi lu gak pakai Kalau data, Anda sudah bro. tahu, Lu salah mungkin Anda data. bertanya tentang Alkitab. Kenapa, Tapi lu Anda salah sudah data tahu tentang tadi. Alkitab, makanya Anda Apa bertanya. membantah Gak mungkin argumen Anda Bang bertanya Andi, kalau kok Anda malah sudah tahu. kejang? Kenapa? Kecuali Anda mau menguji. Nah, Tapi lu salah data kembali tadi, lagi. lu salah Saya bilang data. kepada Anda, saya bilang kepada Anda Lu tidak akui dulu tadi lu salah data. sama sekali, makanya Anda bertanya Itu kepada bukan di saya, Matius tadi yang lu karena maksud, Anda tapi di tidak memiliki Yohanes. pemahaman. Anda bertanya kepada saya karena Anda tidak memiliki Tapi pemahaman. jawaban lu salah data. Kenapa Salah tidak? data jawaban lu. Loh. Ngapain Anda bertanya kalau Anda sudah tahu? Sementara salah saya data lu. Anda bantah argumen Salah Bang data. Andi, dalil Bang Andi. bukan salah kata. Anda yang Salah, bukan di salah. Matius. Otak Anda. Itu lah adanya yang di salah. Yohanes, Anda bro. yang Salah Lantas data lu tadi. bagaimana aku harus tidak, Roma? Aku dikeroyok, Roma. Lu udah salah data, tapi kamu nggak ngakui, bro. Mestinya kamu minta Sabar, terima Andi. kasih Andi, kepada saya luruskan. Andi, saya kenal Anda, Andi. Saya kenal Anda, Andi. Andi. Justru Andi. kau kenal saya, mestinya kau ngerti. Tadi saya luruskan Sabar, kamu loh, Andi. kamu salah data loh Andi. tadi. Saya sudah tahu Anda, Andi, karena Anda, Andi, adalah orang yang belum lurus. Makanya Anda Ya saya butuh juga tahu diluruskan. Anda bahwa Anda salah Kalau data saya tadi. bukan orang yang harus diluruskan lagi. Anda salah Saya data, sudah lurus. gitu Saya loh, sudah data menemui Anda kebenaran. itu Dan kebenaran itu bukan di saya Matius berikan kepada dia Anda, ngomong, supaya tapi Anda yang tidak Yohanes benar gitu. menjadi benar. Salah Karena Anda data sudah kok tidak Mel, benar, bro. makanya Ya udah saya terusin berusaha aja dulu, supaya Anda terusin. mengenal yang benar itu. Ya udah. Jadi mutlak kebenaran adalah Yesus Sekarang adalah Tuhan. tugas Jadi Anda buktinya mana? Buktinya mana dia kekuasaan bukti Yesus pada hari gitu loh. ketiga, itu buktinya. Dia banyak Tunjukkan mukjizat. kemahakuasaannya Dan Bang Andi, Yesus dia ya, itu bersama sayangnya. dengan Allah. Oh, Dan sayangku. Di ayat 1 ayat 1 sudah terbukti di situ. Lalu Loh, perkataan tadi Thomas, ya Tuhan tadi lu dan pakai Allahku. Matius, salah data. Perkataan Thomas, sabar dulu. Perkataan Thomas, ya Tuhan dan Allahku, kata Thomas. Apakah Thomas itu kaget? No. Tapi dia mengekspresikan dirinya bahwa Tuhannya itu telah bangkit. Di mana Ya itu Tuhan dan tertulis? Allahku, Ya, katanya. di mana itu? Apakah Anda framing lagi bahwa Di mana bahwa itu? Thomas itu Tertulis kaget? di mana? Sabar. Apakah Anda framing lagi bahwa Thomas itu kaget? No. Tenang Bang Andi, nanti kaget. Anda yang Dia jawab sudah itu melihat. masalah Thomas. Dia sudah melihat, makanya dia bilang Tuhan dan Nggak, saya mau Allahku. tanya, itu tertulis di mana, bro? Dia takjub. Iya, tertulis di mana Bukan dia itu? kaget. Kalau Anda framing, sabar dulu. Kalau Anda framing dia kaget, dia bukan kaget, tapi Itu dia tertulis di mana? Tuhan dan Allahku. Oh ya, tertulis di mana itu? Sabar dulu. Kau mau apa? Saya lagi di luar ini. Makanya saya lagi di luar, karena kalau saya di dalam, Ya, berarti saya lu nggak bisa di luar ngerti. berdiskusi dengan Anda. Saya lagi di luar ini. Kalau saya lagi di luar, Lokasi makanya saya Yohanes bebas berbicara berapa? dengan Anda sekarang. Sabar dulu. Lokasi keluarnya Yohanes berapa? Ya Tuhan dan Allahku. Apakah Anda mau framing lagi? Iya, Yohanes saya tahu. berapa? Handi, saya tahu Anda dapat tahu alamatnya, makanya saya nggak perlu sebutkan alamatnya, oke? Saya tahu Anda tahu alamatnya, Bilang makanya aja saya nggak nggak perlu tahu, sebutkan gitu loh. alamatnya. Karena framing Anda, sabar. Karena framing Anda adalah Thomas itu kaget, kata Anda kan? No, saudaraku. Orang saya belum ngomong Thomas loh. bukan kaget, Yohanes tapi berapa Thomas itu? takjub. Ngomong aja Bang Andi, nanti Anda bantah pakai original Allah teksnya telah itu. bangkit. Ya Tuhan dan Allahku. Orang kurios di situ kok. Buktinya di situ. Tuhan. Ya Tuhan dan Allahku. Wow. Thomas mengatakan, lalu apa? Di Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Anda mengatakan lagi. Kurios, Itu ya. kata yang dipakai di situ kurios. Betul kata yang dipakai di kurios. Yang berarti kurios ini yang orang berarti habis minum Tuhan, tua penguasa, ini. pemilik, Tuhan. Jadi kata yang dipakai di situ adalah Tuhan. Karena itu terjemahan bahasa Indonesia Tuhan, yang artinya bahwa Yesus adalah penguasa di bumi ini. Maaf, Oke. tua ini Bang Andi. Pelan-pelan pakai data. Oke, udah cukup Hamdi, ya. makanya Hamdi kalau mau berbicara dengan saya Hamdi karena saya sudah tahu Anda kebaca semua iya, otak saya Anda tadi di udah dalam siapkan ini saya, kok. makanya Saya udah saya siapkan mengatakan kombantin, semuanya kepada bro. Anda Hamdi. Kalau mau berbicara dengan Bentar, saya Bang Hamdi, Andi, bentar, ini Bang saya Andi. saya sudah Saya siapkan promo kombantin. dulu Bang Andi. Promo Udah dulu cukup Bang Andi. gantian ya. Bang Andi. Gantian ya. 1 menit Bang Andi. Ya. Kita promo dulu Bang Andi. Oke, saya Pokoknya baca yang dulu ada ya, di sini yang 400. Yang Yohanes 49 tadi ya, yang tentang Thomas ya Bang Andi ya. Ya, silakan, Jadi Pak. di situ tertulisnya Ya Pak, datu dulu 1 menit. Silakan. Satu menit, Nanti kita aja Bang Andi. Heurau konton patera. Jadi Andi, kata Andi. heurau itu dari kata Andi, horau Andi. dalam bahasa Greek itu adalah melihat secara alegoris, bukan melihat secara harfiah. Lanjut Bang Andi. Ya.
Boleh kali ya? Lagi 1 menit. katanya. Oh, ada dua lagi. Diam dulu. Ini orang mau bicara. Anda nggak bisa Gantian. buka semua Promo satu. Hamdi. Anda Mohon nggak bisa framing di situ mohon Hamdi. di sini Saya nggak yang akan beri 500 Anda sekian. Diam kesempatan. dulu bro. Kita saling hormati loh diskusi. Mohon sekian yang ada di sini di Komal ini, mohon dong di follow akun saya Saya ini nggak biar akan saya buka kasih Anda- akun, biar saya buka di open cam, jadi bisa buka data. Jadi yang ada di sini mohon di follow ya akun saya ya, di follow akun saya. Makasih Bang Andi, makasih dilanjut Oke, Bang Andi. makasih. Ya, jadi gini ya bro, gantian bicara lah. Kamu ini. Sabarlah, santai lah. Anda nggak akan saya kasih kesempatan untuk berbicara karena Anda banyak. Loh, kenapa saya dilarang bicara? Kan Kenapa Anda bicara? Kejang? Kok gimana sih Anda ini? Ini rum muslim kok Anda yang ngatur. Tolong Bisa jadi video begini dia. gimana kalau Kristen berkuasa ya? Oh nggak bisa lah, bayangkan loh. Loh, Toleransi sedangkan habis aku loh kita jadi ini. mut-mut. Kalau Kristen yang berkuasa aja nggak ada dimut terus. toleransi jadinya nih. Ini room kita dia yang ngatur, dilarang. Gua dilarang gimana sih Anda ini? Gua jadi mut terus. Kan Anda sudah bicara tadi giliran saya lagi. Aku dimut terus. Bagaimana? Kalau Biarin saya dulu, berbicara, jangan diniat. Ini giliran saya apa giliran Anda bro? Hah? Ini giliran saya apa giliran Anda? Setiap giliran ketika Anda berbicara dan berusaha memframing setiap ayat Alkitab, maka saya akan potong itu, oke? Jadi, ketika Anda berbicara, saya Sekarang tetap ini akan- giliran Anda apa giliran saya? Apa? Ulang? Giliran yang bicara sekarang giliran saya apa giliran Anda? Nah, setiap kita punya giliran, oke? Oke, giliran saya ya. Jadi kalau orang Dan itu bicara Anda giliran dengerin. saya sekarang. Giliran saya. Itu saya giliran giliran Anda saya. bagaimana tadi Anda ngomong panjang kok? Seperti orang nggak punya Loh. adab. Ketika saya lagi berbicara, tolong di-mute, Tos. saya Gantian masih punya gilirannya koma. Bang Andios. Ketika saya Ini sudah giliran bilang saya ya, titik, bro. saya pasti Oke. bilang, silakan Bang Hamdi. Pasti saya akan bilang, silakan Bang Hamdi. Ini giliran saya ya. Saya belum mempersilakan. Emang kamu yang host, Anda bukan sudah kau yang potong. mempersilakan. Host yang mempersilakan. Host ini giliran siapa host? Loh, bukan. Giliran Bang Hande, saya Nah, dengarkan giliran saya loh ya. Anda berbicara panjang kali lebar. masalahnya ini, Dan Handi, ini Handi, perlu Handi. Anda sadari dan tahu diri. Ini komat Handi, muslim. masalahnya nih Kami host. hormati Host ini- saudara. host ini Bukan sudah beberapa berarti kali Anda keok dari saya, Handi. serta-merta menguasai Hostmu ini, komat-komat Handi, muslim. Sudah beberapa kali Kamu keok diam dari dulu saya. lah. Oke? Jadi, kamu santai, diam. kalem. Oke, gantian ya. Sabar dulu. Saya tutup dulu tadi. Apa yang ditutup? Saya tutup dulu Botol. tadi apa kan yang saya jelaskan tadi. Oke, boleh? Oh, iya saya bicara dulu lah baru Anda lagi kan giliran saya Saya, bro. boleh nggak saya tutup dulu dari pembicaraan saya tadi? Boleh nggak saya tutup? Ya, Kamu ini dengarkan. habis ini Anda lagi Boleh nggak? gantian. Sekarang, boleh nggak sekarang? Ya kenapa Anda nggak mau memberi saya kesempatan bicara sih? Saya Setelah saya itu, kalau Anda- bisa One minute. apa namanya tidak One baik minute. bersikap One tidak baik minute. sama kamu itu ini mic saya gede Satu dari menit. suara 1 menit, saya. boleh nggak? 1 menit. 1 menit boleh nggak? Saya harus bicara lagi 1 menit gitu. Habis boleh ini nggak? Anda lagi loh nanti. Oke, Gitu teman-teman. ya. Jadi itulah tadi ini Tolong saya mute dia, Bang ini Dalmo. menunjukkan Anda mau beberapa kabur ya? data. Anda Saya mau menunjukkan kabur? beberapa data mulai dari Matius. Ngomong aja terus Bang Andi. Suaranya Enggak apa-apa biarin kita hormati dia. ngomong. Enggak apa-apa biarin. Silakan. Ini dia Bang Handi tidak menerima datanya. Oke, itu hak dia gitu loh. Itu hak Hamdi menolak dan saya nggak bisa memaksakan apa yang memang ini Handi sudah pahami. Jadi saya sudah memaparkan dari beberapa data bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Beberapa data tadi sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, dia Maha Kuasa. Maha Kuasa itu di mana? Tadi saya sudah sebut tadi. Jadi itu Bang Hamdi tidak menerimanya dalam artian dia mau framing di situ. Oke teman-teman, kiranya kalau ada kata-kata saya yang mungkin terlalu ngotot, ada sesuatu yang salah dari persepsi saya dari tadi, dimaafkan. Oke saya turun. Oke, gantian ya. Hamdi, Ini giliran apa, saya ya. Hamdi? Bye Hamdi. Ya Bye, giliran Hamdi. saya ya. Baik, Bye, Anda Hamdi. diam dulu dengarkan Hamdi. saya. Tolong yang lain diam dulu. Kasih datanya. Jadi gini ya teman-teman. Tuhan udah kabur. Ini gantian saya, gantian. Izin, jadi gini ya. Saya sih sebenarnya kasihan banget orang-orang berdiskusi tidak ngerti data. Salah data, saya luruskan mestinya dia bentak terima kasih. Kabur kan? Datanya ada di Yohanes 10, dia katakan Matius. Kan orangnya kayak begini sok pinter ngomong panjang, data salah, intinya salah, substansinya salah, konteksnya salah semua. Gitu ya. Terakhir dia di sana juga mengatakan Yesus itu disembah, Yesus itu Tuhan,
Dia nggak ngerti datanya. Mestinya dia minta terima kasih dong. Bang Andi, itu datanya di mana ya? Bisik-bisik aja biar nggak malu gitu. Di situ perikopnya di Yohanes 20:24 sampai ke bawah. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Itu perikopnya. Tapi kita lihat kisahnya. Kita luruskan dulu orang-orang yang bengkok seperti ini, yang nekat menuhankan anak orang, gitu ya. Ini dia, saya baca mulai dari Yohanes 20:24 untuk berbagi bersama kita. Mulai dari awal di sini ada keganjilan. Saya baca saja karena bercampur antara tulisan merah dengan tulisan hitam, gitu ya. Tetapi Thomas seorang diri, ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, kata murid-murid yang lain, ia berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya." Jadi begini ya. Yesus sendiri berkata di Yohanes 5:37, "Rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Tapi di data ini ada orang yang melihat Tuhan." Nah, ini kontradiksi antara data yang satu, ini Yohanes PS Yohanes loh ya. Saya ulang kembali. Yohanes 5:37, rupa Tuhan itu nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar. Tapi di sini ada yang melihat Tuhan, gitu ya. Kita lanjut aja ke bawahnya. Di situ di Yohanes 20:28, langsung ke 28-nya saja. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalau ini dianggap data Yesus adalah Tuhan, mestinya saudara-saudara saya Kristen konsisten bahwa ujung kaki sampai ujung kepala, atau dibalik ujung kepala sampai ujung kaki, itu Tuhan. Karena yang terlihat adalah Tuhan, gitu ya. Mestinya konsisten. Nah, setelah selesai acaranya dengan Thomas, ya jangan berhenti jadi Tuhan dong. Tapi di bawahnya itu diberi perikop lagi. Maksudnya Injil ini dicatat. Nah, apa yang terjadi di bawah? Berhenti jadi Tuhan dia. Dan seterusnya. Mundur ke atas, Yohanes 17:3, berhenti jadi Tuhan dia. Mundur lagi ke atas, Yohanes 5:30, berhenti jadi Tuhan dia. Dan seterusnya. Ini antara Yohanes loh bro. Jadi janganlah memaksakan anak orang itu Tuhan. Kenapa? Karena dia punya fisik. Kecuali Anda bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, baru oke punya begitu. Yang paling parah adalah membawa data bagaimana orang Majus datang menyembah bayi ini katanya. Nah, itu berarti Yesus Tuhan. Nah, kalau Anda mengambil contoh orang Majus menyembah bayi, artinya Anda mengikuti tradisi orang-orang pagan, penyembah berhala. Anda mengikuti tradisi penyembah berhala. Karena hanya penyembah berhala yang menyembah bayi. Gimana bang? Penyembah api Majus itu, magi. Iya, Penyembah api peramal bintang. Peramal dia gitu loh. Jadi Anda mengikuti tradisi peramal, penyembah api dan seterusnya. Ya penyembah berhala lah. Karena orang Majus ini memang dia mencari sosok Tuhan turun ke bumi. Kecele kan dia di situ gitu loh. Jadi diskusi itu teman-teman pakai data lah. Sekali lagi siapapun di muka bumi ini, mau dia pendeta, mau dia pendekar, mau dia apapun, tidak akan pernah bisa membuktikan kalau anak Maria itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nggak bisa. Karena dia mulai dari kecil dilahirkan sampai tewas di tiang salib, kagak bisa dibuktikan. Kecuali dengan iman. Ya iman ya silakan saja. Tapi berdasarkan data kenyataan faktanya kagak bisa dibuktiin. Buktinya emaknya pernah nggak nyembah anaknya adalah Tuhan? Kagak.
Bunda Maria nggak pernah. Cuma Bunda Maria loh yang rawat anaknya dari kecil, lucu-lucunya. Anakku sayang, ku gendong kau, ku sekolahkan kau. Kagak pernah nyembah anaknya. Bunda Maria itu bukan penyembah berhala. Bunda Maria itu bukan musyrik. Bunda Maria itu taat kepada hukum Taurat. Dia menyembah satu-satunya Allah yang benar, itu Sema Israel, itu dia sembah. Gitu loh. Kagak pernah nyembah orang itu Bunda Maria itu. Kagak pernah Bunda Maria, bapak tirinya juga menyembah anaknya. Kagak pernah. Bunda Maria itu Muslim, betul itu dibawa. Bunda Maria itu Muslim, berserah diri kepada yang mengutus anaknya. Gitu loh. Mau dia hamil aja, ia wanita suci yang dipilih. Gitu loh. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sampai dunia ini kiamat tinggal setengah detik, kagak ada satupun yang bisa buktikan kalau Yesua Masia itu pencipta alam semesta, maha kuasa, maha. Kenapa? Dia mengklaim dirinya sendiri terbatas, tidak tahu hari kiamat, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, menerima firman, menyampaikan firman, dan seterusnya dan seterusnya, mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa dan seterusnya. Kagak bisa dijadiin Tuhan yang kayak gituan. Nah, kenapa timbul seperti ini, manusia dijadikan Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Kenapa ini terjadi? Ya karena berdasarkan dikonsilikan, teman-teman. Dikonsilikan, dirapatkan, kemudian mengambil kesimpulan. Itulah yang disebut dengan Iman Nikea 325. Kesimpulan Konsili Nikea 325. Di sanalah kesimpulannya. Hanya ada satu Allah Bapa saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Di situ. Sebelum ada itu kagak ada yang kayak gitu-gitu. Di mana ada Yesus mengajarkan kayak gitu-gituan? Makanya salah satu jalan keluarnya diskusi ini biar cepat kelar, apa teman? Kabur. Kalau nggak kabur, mencret. Salah data, ngeyel, tidak berilmu. Begitu dari saya. Thank you brother semua. Lanjut. Bang Andi, minta Bang tolong Andi. bacain Wahyu 3:14 dong. Bang Andi. Firman amin ya, firman dari permulaan itu kan. Iya. Firman amin ya. Awal dari permulaan ciptaan. Gini Bang Andi. Bacain Bang. Oke bentar. Saya bacain ya. Nah itu mohon kalau diskusi jangan ngeyel lah. Kan gitu ya. Kenapa sih harus ngeyel, kabur gitu? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Clear ya. Yesus adalah Clear. ciptaan Allah ya. Oh. Jelas ini ayat yang nggak pernah bisa dibantah ini ayat. Kalau Yesus adalah ciptaan Allah. Lanjut teman-teman. Ini Bang Andi kata di bawah, kata yang di bawah ini, tulis dia typing di bawah. Maria itu katanya Kristen katanya, bukan Muslim. Maria Kristen katanya. Itu dia berguru di mana orang kayak gituan? Di mana ada Kristen di zaman Maria? Nggak ada. Kristen itu muncul di kisah 11:26. Kisah 11:26 itu di Antioquia lah pertama kali di murid-murid disebut Kristen. Bunda Maria sudah nggak ada. Dari Antioquia itulah, bukan di Yogyakarta ya. Antioquia itu di sebelah selatan Turki sana nah, gitu loh. Antioquia itu buka peta gitu ya. Nah disitulah pertama kali berdiam-diam selamanya di sana. Pertama kali disebut orang Kristen. Habis di sana ajaran ini tidak balik ke kampung halaman Yesus, tapi bergeser ke mana teman-teman? Bergeser ke Roma. Ajaran ini berkembang di sana. Kagak ngerti sejarah lu diem. Kagak ngerti Bible, jangan jawab. Salah data nanti. Ini Bible stasioner lu lawan di sini. Kami umat Islam tidak akan pernah berani berbicara kalau datanya nggak ada. Kita nggak nambah, kita nggak ngurangin. Anda bisa lihat sendiri.
Kalianlah yang mengurangi, kalianlah yang menambah, menafsirkan seenak udalmu aja gitu loh. Makanya setiap ada 5 teman Kristen diskusi gitu ya, satu topik, satu data, 16 jawaban yang berbeda. Bayangkan. Tadi ada Oten yang berantem gara-gara jawabannya berbeda-beda. Sesama Kristen berantem. Ya pasti berbeda-beda bang, kadang nggak ada SOP. Satu pertanyaan 5 Kristen kita dapat 20 jawaban yang berbeda-beda. Kalau saya 16 bang, kalau saya 16. Saya 21. Bang Andi, saya mau daftar API. Caranya gimana Bang Andi? Oh ya, di situ aja bang, di www.apologetislamIndonesia.org. ORG. Orang. Oh, siap. Tapi orang Siap, bukan siap. orang yang kayak tadi ya. ORG, oke. Siap. Ya. Ini kita balik, siap. Handi, katanya, saya tahu kau Handi. Saya nggak mau diskusi dengan kau. Kalau kau tahu dengan saya, kenapa nggak mau diskusi? Saya orang baik-baik loh. Saya nggak pernah makan batu. Saya nggak pernah manjat pohon. Kalau ada monyetnya gitu, takut saya sama monyet. Saya nggak pernah kan manjat pohon kalau ada nyemot di atas. Nggak berani saya. Saya orang baik-baik loh. Saya juga nggak pernah naik kereta api kalau nggak punya tiket. Karena pasti nggak boleh naik gitu loh. Gimana sih Anda ini? Saya nggak pernah belok kiri kalau saya ke kanan loh. Nggak pernah. Beda dengan Anda gitu loh. Naik motor sen kiri belok kanan. Kan ini otaknya Anda ini kalau diskusi kayak tadi kan gitu. Histeris tadi, terguncang itu si Maliki itu, terguncang banget itu dia. Salah data. Oten ditanya Orang Yesus itu Yohanes manusia apa dibilang Tuhan aja, Dios, jawabannya gimana? 1000 kali. Gini loh Bang Ben, pertanyaan sederhana. Yesus itu manusia apa Tuhan? Jawabannya muter-muter. Jangankan ditanya dia manusia atau Tuhan, Anda tanya Tuhanmu 1 atau 3, 2 jam nggak kelar. Bukan 2 jam, 60 hari 60 malam. Yang paling parah tadi itu menunjukkan Yesus Tuhan. Waktu Yesus bermukjizat membangkitkan Lazarus dari kematian, mestinya dia pakai data dong. Itu kan tertulis di Yohanes 11, 41, 42 di sana. Satu perikop lah mulai dari atas. Dan kalau Yesus itu Tuhan, waktu membangkitkan Lazarus dari kematian, kenapa dia mengucapkan syukur kepada Bapa, kemudian memberitahukan kepada orang banyak yang ada di sini, aku adalah utusan Tuhan. Artinya ini orang nggak baca data, asal bunyi. Mestinya juga saudara-saudaraku pendeta, kalau berkhotbah di gereja itu sampaikan per data, supaya mereka nggak malu merasakan kayak gini. Jangan lagi katakan kepada orang-orang yang tak ngerti apa-apa bahwa Yesus itu Tuhan, menunjukkan waktu dia bermukjizat. Jangan lagi dong dibodoh-bodohi orang kayak gini. Dia itu bermukjizat, diberi kekuatan agar orang percaya dia adalah utusan Tuhan. Karena mukjizat itu dilakukan oleh para nabi dan rasul di luar daripada kebiasaan orang-orang di sekitarnya, agar orang-orang ini percaya ini orang hebat, ini orang top. Apa yang membuat dia hebat? Apa yang membuat dia top? Karena diberi kekuasaan, diberi kuasa, diberi tenaga, diberi ilmu oleh yang mengutus. Yang dimaksud itu siapa yang mengutus? Ya Tuhan yang Maha Esa itu, yang mengutus itu. Bukan dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Hebatnya dia itu karena dia utusan Tuhan. Tertulis. Kenapa mesti harus dibolak-balik? Nah giliran kita luruskan, dia yang marah. Giliran kita kasih data, dia yang ngeyel. Jadi tidak ada data satu pun apa yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan dirinya dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak ada. Kenapa di sisi lain Yesus mengklaim dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bla bla bla, karena dia yang mengutus aku.
Yesus yang ngomong loh. Terus jawabannya apa? Itu kan manusianya. Nah, kalau dia bermujizat, itu kan bukti ketuhanannya. Nah, bisa Tuhan, bisa manusia. Yohanes 13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nah, salah terjemah dari kurios menjadi Tuhan. Padahal di sananya Tuhan. Terjemah awal-awalnya kamu memanggil guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Kemudian bergeser, datang lagi deker. Tuhan diganti kata H, disisipkan H menjadi Tuhan. Padahal original teksnya nggak pernah berubah. Ponete, kurios, bukan teos di sana. Yohanes 13. Jangan dibodoh-bodohi loh teman-teman. Benar ya Mas Ben ya? Iya, itu juga sebenarnya udah diakui sama LAI yang di itunya. Dia LAI mengakui bahwasanya transisi dari Tuhan ke Tuhan itu adalah hypercorrect, kesalahan tulis yang dipakai sampai hari ini. Itu udah diakui sama LAI. Cuman herannya ya nggak tahu kok masih aja. Jadi kalau diskusi itu mari kita pakai akal sehat kita. Kita di sini tuh teman-teman, terutama yang tadi yang kabur ya. Kami di sini tidak mau mengganggu iman Anda, tapi mari kita diskusi jujur membaca data. Kalau ada perdebatan dalam terjemahan, back to original. Nah, kalau di sana originalnya sudah valid, artinya ya jangan ngeyel dong. Terima kenyataan. Tapi ini pokoknya gitu loh. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya nggak bisa begitu. Kalau sudah ada original teksnya, sudah kita terjemahkan bareng-bareng, ya clear gitu loh. Tapi tetap aja nggak bisa. Jadi iman itu boleh, tapi iman Anda jangan sampai menganulir data dan fakta, nggak bisa. Kalau ada iman tidak sinkron dengan data dan fakta, mestinya iman Anda geser dong, supaya nyaman tuh iman, kan gitu. Tapi ini nggak mau bergeser ya nggak bisa, nggak mau login ya silakan saja. Mending jangan diskusi kalau kayak gitu. Jangan diskusi kalau nggak mau sinkronkan. Itu sih dari saya teman-teman, mohon maaf ya. Orang-orang memang kayak gini tiap hari kita temui loh. Tapi mohon kesabaran. Di acara dangdutan aja ini ujian, sabar gitu kan. Harus sabar menghadapi mereka. Kita doakan semoga mereka bisa ngerti bahasa Indonesia dengan baik. Itu aja dulu, lanjut. Ada yang baru masuk? Siapa ini? Han. Aduh, ini bahasa apa nih? Nah. Selamatkan sore. Kemajuan selamat sore. Tidak. Ya. Nahan cing lantai. Oh, apa bahasa apa kalau Vietnamnya? Cing lantai. Vietnam aku nggak ngerti bahasa Vietnam sih. Orang luar tuh. Kalau orang Vietnam orang Kamboja tuh. Dulu pernah waktu saya nggak di sana selama 16 tahun, saya nggak sempat belajar gitu. 16 tahun loh saya nggak di sana. Jadi gitu ya, saudara-saudaraku Kristen yang mau diskusi, ya marilah diskusi, jangan nabrak data dan fakta. Jangan ditabrak dengan iman. Kalau sudah kita berikan original teksnya valid, ya jangan ditabrak lagi gitu loh. Gitu. Udah sering kurios itu apa? Ya boleh memang tergantung konteksnya. Tapi kata kurios di Yohanes 13 konteksnya itu Tuhan. Nggak bisa dikatakan Tuhan. Nggak masuk itu. Bener nggak Mas Ben? Kagak masuk itu data. Nggak masuk lah di situ tertulisnya. Umes punite meho didas kawas kai kulios kai kalos legete emigar. Di situ ya Tuhan lah. Tuhan. Gimana ceritanya jadi Tuhan? Nah, itu yang namanya Lightdecker inilah. Lightdecker ini misionaris teman-teman, berboncengan dengan
tentara Belanda yang menjajah Nusantara waktu itu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masih tahun 1800-an ya, Mas Benia kalau nggak salah ya. Masih seputaran tahun itu. Disitulah Leidecker menyisipkan kata H di dalam kata Tuhan. Kemudian dibakukan oleh Purwadarminta jadi Tuhan. Jadi bahasa Melayu tinggi itu coba aja tanya-tanya bahasa Melayu. Orang-orang Melayu Malaysia itu nggak kenal Tuhan. Tuanku, tuanku, tuanku. Gitu. Orang Melayu coba ada di sini orang Malaysia. Nggak pernah itu Tuhan karena di sana itu nggak ada. Nggak dikenal kata Tuhan itu dalam bahasa Melayu tinggi. Kecuali bahasa Melayu rendah ya. Itulah tadi disisipkan kan gitu. Ngerti sejarah dikit apa sih teman-teman Kristen? Itu loh sejarahnya Leidecker itu. Nah, mulailah dijadikan di LAI semua Tuhan diganti Tuhan. Gitu loh. Padahal kalau udah teos misalnya mestinya Tuhan. Ada lagi nih salah nih. Udah kata teos mestinya diterjemahkan ke Indonesia menjadi Tuhan. Kalau konsisten. Malah dia terjemahkan menjadi Allah. Kan kabrul lagi tuh. Di Yohanes 1. Ini siapa sih? Waduh, lato-lato. Kok ada lato-lato? Waduh, ini ngomong pakai bahasa planet ini. Ada juga loh yang sering hubungin saya di WA begini ngomong kayak gitu, kok nggak ngerti gitu. Orang Vietnam dia. Oh, gua apa sih bahasa Inggrisnya? Gua apa non? Perempuan ya? Miss Han. Wah itu deh. Gua Berpulang pula ke rumah bapak. Berpulang dia. Oh Muslim dia, Muslim Thailand dia, Muslim. Jadi teman di bawah ada nggak? Masih ada waktu kita diskusi, naiklah di sini. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel, gitu loh. Terima kenyataan. Anda boleh beriman, tapi kalau ditunjukkan data valid, ya jangan ditabrakkan dengan iman. Mestinya legowo gitu. Saya kutip lagi bagaimana Pendeta Yakub Sulistyo begini. Setiap Kristen baik pendeta mau siapapun berdiskusi dengan Muslim tentang konsep ketuhanan, endingnya pasti selalu kalah. Udah kalah ngotot, memalukan, kata Pendeta Yakub Sulistyo. Dengan alasan apa? Alasan yang berdasarkan terjemahan yang keliru menurut Pendeta Yakub Sulistyo. Kalau udah terjemahannya keliru, pasti argumentasinya keliru. Kayak tadi nih sepanjang masa nih keliru nih. Dalam hal terjemahan keliru gitu. Diberikan contoh. Tuhan ditulis huruf besar semua, maknanya lain. Tuhan huruf T-nya besar saja, T-nya yang lain kecil, maknanya lain. Tuhan huruf kecil semua, maknanya lain. Allah huruf besar semua, maknanya lain. Allah huruf A-nya besar saja, maknanya lain. Allah huruf kecil semua, maknanya lain. Ini apa? Coba kayak gini-gini. Apa coba? Makanya Bang Andi di indeks kamusnya LAI dia nggak berani mencantumkan kata Allah di situ. Karena bisa diprotes dia kalau sampai mencantumkan indeks kamusnya LAI itu ada kata Allah. Jadi LAI itu teman-teman punya kamus sendiri. Enggak sih, tidak mau bergabung di KBBI. Makanya kalau teman-teman Kristen tuh udah cari aja kamus LAI sendiri gitu. Kalau KBBI dia nggak pakai yang umum. Karena ada hal tertentu. Soalnya kalau dia ikut KBBI iman tergores. Tapi sekarang udah banyak pinter kok. Pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan
Unitarian dan kawan-kawan, Saksi Jehovah dan kawan-kawan, mereka udah merdeka dari doktrin itu. Gitu loh. Hanya sebagian saja nih. Satu langkah lagi Herdi Pananggung si Malikil itu sudah mulai meninggalkan Trinitas. Nah, mereka yang ribut sesama dia kan gitu. Ini sudah mulai ada kemajuan loh teman-teman. Jadi kita santai aja. Kalau ada Kristen biarkan dia ngoceh aja nggak apa-apa. Kita dengerin gitu. Semakin banyak dia bicara, semakin terdengar hiburan menarik. Jadi yang stand up komedi yang kita dengar, gitu. Karena apa? Lagu yang dia bawa, lagu yang sering dibawakan di gereja, nggak bisa didengarkan di area publik, gitu loh. Bukan lagu nyanyian ya, bukan. Artinya apa? Apa yang dia dengar di sana, ya itulah khotbah gereja, gitu. Siapa yang mau naik? Silakan. Ada hamba Allah. Assalamualaikum. Dalam bobo kalau di Koman lu pasti sepi jadinya begini. Mana ada yang mau naik? Aku nyimak aja bang. Aku tesnya Bang Handi. Semangat bang dakwanya. Makasih bang. Ya. Salam buat keluarga di sana bang. Iya, saya pulang. Lagi di mana nih bang? Di Sulawesi Selatan bang. Wih, satu kampung Ki Pale itu. Oh, orang mana Ki? Ya orang Sulawesi Selatan, lah Bone lah. Di mana Ki? Oh, ini Bilopa bang. Di mana? Bilopa. Oh, Palopo. Iya, dulu. Satu kampung sama Bang Jomba. Kalau aku satu kampung sama hostnya orang Bone gitu. Oh iya, salam sama orang Bone. Nah itu ada hostnya tuh. Lagi habis beli ikan di Bajoy tadi pagi-pagi tuh. Ini mau kapur gapang. Iya bang. Sama kapurung gapang. Iya, papeda. Oh, papeda kah? Ya lanjut bang. Oke bang. Oke. Halo, Bang Halo naik. Jangan nanya Bang Handi di bawah. Kenapa naik aja Muslim? Bertanya. Kenapa Muslim ucapkan atahiyat akhir dalam sholat? Ya karena perintahnya begitu disuruh baca, gimana sih lo? Itu Nabi Muhammad mencontohkan. wajib sholat itu. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Gitu loh. Ada contohnya gitu loh. Gimana sih? Kita itu sholat dicontohkan oleh Nabi kami. Gitu loh. Jawabannya gitu. Gitu ya, betul ya Mas Ben? Iya. Kenapa ini halo naik jadi berhala ini? Bang Halo, silakan naik. Kita diskusi santai kok. Ayo naik. Ya, lari. Jadi sering Nah, ditanyakan itu ya, kawan biasanya itu. kan mereka bilang mendoakan. Dalam Islam kata-kata yang paling baik itu adalah doa. Sama dengan ketika kami umat Islam saling ketemu. Kami saling mendoakan gitu loh. Misalnya saya ketemu Bang Handi gitu loh pagi-pagi. Saya pasti dia doakan naik. Assalamualaikum, saya doakan. Bukan berarti Bang Handi nggak selamat pagi itu. Ya enggak lah. Kalau Nggak saya apa-apa, nggak ucapkan selamat Oke. pagi sama Bang Handi, emang Bang Handi nggak selamat pagi itu. Oke. Selamatkan sore Bang Halo. Bang Halo. Hello. Dia kan dia nanya, nggak usah kita jawab aja. Dia nanya, kenapa ada tahiyat akhir? Ya, gitu ya. Jadi tahiyat awal dulu itu dicontohkan oleh Nabi. Apa sih itu tahiyat awal itu? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadis shalihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya teman-teman? Segala kehormatan, keberkahan, rahmat, keselamatan, serta kebaikan hanyalah kepunyaan Allah. Keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah semua tetap tercurah atasmu, wahai Nabi Muhammad. Apanya yang salah?
tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad seperti rahmat yang tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad serta keluarganya. Ini kenapa? Masalahnya apa di sini? Ada yang protes. Maju. Ada yang protes. Ini si Halo naik, dia tapping di bawah malah. Ada yang protes. Hah? Kenapa? Nggak cukup punya nyali untuk open mic. Kenapa? Itu bukan doa. Itu apa ya? Artinya itu kita kan meminta kepada Allah, bukan meminta kepada siapapun. Kenapa? Salahkah kami umat Islam meminta kepada Allah agar keluarga Nabi Muhammad dicurahkan rahmat, keluarga Nabi Ibrahim dicurahkan rahmat? Salahnya di mana? Kalau bagi Oten salah, Bang. Mendoakan tuh salah. Yang boleh itu mengkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mereka kan nggak diajari mendoakan, diajarinya mengutuk. Heran saya. Apanya yang salah, bro? Dia nggak berani, nggak ada nyali untuk open mic, cuman berani typing. Turunkan aja dia, Bang Dalbo, kasihan Bang Dalbo. Kalau naik di atas dia gemeteran kakinya. Turunkan aja, Bang Dalbo. Jadi jangan coba-coba kalau tidak berilmu mau protes. Tapi kalau Anda bertanya, saya udah jawab tadi ya. Semoga sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, serta rahmat yang tercurah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kenapa? Kalau kita meminta kepada Allah agar keluarga para nabi ini tercurah rahmat, kenapa lu yang protes? Iri nih, pergi gereja nggak ada perintah. Iri nih. Kadang mikirnya gini mereka itu, Bang Andi. Oh, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim didoakan keselamatan, berarti belum selamat. Lalu tiap hari bilang, Bapak kuduskanlah namaku. Apa terus Bapak lu belum kudus gitu? Minta dikuduskan tiap hari. Berilah kami makanan secukupnya hari ini. Ya. Berilah kami makanan secukupnya hari ini. Iya, Bapak kuduskanlah namamu. Berarti nama Bapak belum kudus sampai ini hari. Kok tiap hari dikuduskan terus? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok namanya begini, Bang? Kaget saya. Siap Bang Andi, guru-guru semua. Bang Andi, saya cuma mau tanya ini kan ada fenomena sih sebenarnya ini, Bang Andi. Jadi sebelum bertanya, Bang, saya menyarankannya kalau boleh ya pakailah nama yang sepantasnya. Iya. Ya. Next diganti ya, Bang. Iya, siap-siap, Bang. Jadi saya bertanya sebentar aja. Jadi setelah dibaca-baca ternyata memang Oten ini agama niru ya. Karena kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena setelah dibaca itu ternyata di Batak sana itu dulunya kan ada agama sebelum Kristen. Nah, setelah dibaca itu ternyata nama bukannya orang Batak dulu itu namanya De Batak. Terus masuklah Kristen, akhirnya dirubahlah nama Tuhan itu jadi De Bata. Sama juga dengan di Bali. Di Bali itu kitabnya kan berbahasa apa? Pakai bahasa Bali. Tuhannya Kristen di sana itu sama dengan orang Bali. Jadi menurut Bang Handi ini apa sih sebenarnya ini menurut Bang Handi? Mohon izin. Apa Bang, nggak paham ini saya?
Coba diulang lagi. Iya, maksud saya kan Kristen ini kan menciplak nama Allah. Oh, itu. Taruh di Bible-nya, sama dengan di Hindu. Bible bahasa Bali kan namanya Tuhannya orang Hindu juga dipakai di Bible bahasa. Oke. Iya, Bang. Oke, ini ke terjemahan LAI. Saya kan dari dulu ngomong ini, Bang. LAI itu dalam menerjemah tidak jujur. Bukan saya yang koreksi saja. Intern Kristen udah banyak yang koreksi dan sudah banyak meninggalkan terjemahan LAI itu. Udah banyak yang nggak setuju. Bagi orang-orang yang mau berpikir, kenapa mereka sering mengklaim Kristen lebih duluan ada, tapi celakanya kenapa yang belakangan yang ditiru? Islam itu datang belakangan, Kristen duluan ada. Tapi kenapa Kristen masuk di Indonesia ya beradaptasi dengan istilah-istilah Islam? Nah, ini kan celaka namanya. Celaka 13 kan gitu. Mestinya dia konsisten dong. Dia percaya diri dong gitu loh. Dia harus konsisten gitu loh dengan sesuai dengan bahasa original teksnya begitu. Kenapa harus ke Arab-Araban? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa harus niru-niru? Ini kan problem, makanya ini tugas kita meluruskan supaya orang-orang teredukasi. Kalau ada yang ngeyel ya silakan ngeyel, tapi ada juga yang ngerti. Oh begitu ya. Oh begitu ya. Ini yang kami harapkan. Terima kenyataan. Baru Yohanes Pembuka saja kan udah salah dia terjemahnya. En harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos. Theos itu kan diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Kenapa Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Nah, ini yang nggak berul gitu loh. Jadi tidak bisa membedakan yang mana proper name, yang mana generic name, yang mana nama pribadi, yang mana sebutan. Itu dia nggak bisa membedakan. Nah kalau dia jawab itu dari Arab, ya kita cek Arabnya seperti apa. Liturgi orang Kristen Arab itu. Justru Bible berbahasa Arabnya itu nongol belakangan. Tahun 800-an 67 Masehi Al-Quran sudah ada. Siapa yang niru coba? Kalau orang mau diskusi akademik. Tapi kalau ini dibawa ke area diskusi di area-area medsos kayak gini ngeyel. Saya maunya itu diskusi di area face to face, debat terbuka, supaya benar-benar saya ajak dia naik ke papan tulis berdua. Ayo kita sekolah, tunjukkan datamu. Handis lebes lu lawan. Ayo kita. Gitu. Siapa yang kalah debat push up 100 kali. Siapa yang ngeyel tidak pakai data push up gitu loh. Kagak mau, nggak ada yang mau naik itu original teks kayak gini, nggak ada yang berani. Hancur lebur gitu loh, hancur lebur. Iya bang. Itu kira-kira jawabannya. Iya bang. Jadi yang di apa contek Kristen itu sebenarnya bukan cuman Islam, Bang Andi. Di Bible bahasa Hindu itu nama Tuhannya Hindu juga di Kalau itu kita nggak usah bahas di sana, itu bukan kewenangan kita, Bang. Ya maksud saya maksudnya gini Bang Andi, apa biar lebih apa namanya, kalau Kristen itu memang agama ciplak gitu loh Bang Andi. Jangan kita mengklaim begitu, kita nanti monolog. Yang penting kita cek aja LI-nya gitu loh. Terjemahannya jujur apa kagak, itu aja. Iya Bang. Siap. Itu aja Bang. Intinya di sana. Siap Bang. Lebih baik kita kritik LAI. Lembaga ini yang diketuai langsung kepala penerjemahnya namanya Dr. Anwar Chen. Itu aja kita kritisi gitu loh. Semoga beliau ini ya bisa ajak kami, salah satunya umat Islam, untuk diskusi lah. Kita live-kan diskusi terbuka. Tapi sayangnya beliau itu nggak pernah merespon sih. Gitu aja sih. Oke Bang. Yang pasti memang apa itu Bang. Trik untuk sending mission itu udah dilakukan sejak zaman penjajahan. Itu trik sending mission itu udah dilakukan itu. Makanya mereka melakukan inkulturasi dengan budaya setempat, dengan budaya lokal untuk melakukan sending mission atau kristenisasi. Siap Bang, siap. Oke Bang, makasih Bang. Ya, kembali Bang. Sehat-sehat semua Bang Os, Bang Ben,
guru-guru saya semua. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, abang namanya diganti ya. Lain kali kalau bermedsos pakai nama yang kalem. Ini provokatif namanya, nggak bagus. Oke. Oke bang. Jadi 10 tahun yang lalu itu ada ya Pendeta Yakub Sulistyo lagi-lagi nih Mas Ber. 10 tahun yang lalu ini memasukkan ke pengadilan menggugat LAI. Masih ada videonya kok Anda. Jadi grupnya Pendeta Yakub Sulistyo menggugat kepada LAI. LAI datang 10 tahun yang lalu itu. Yang menggugat kata-kata ini. Menurut argumentasinya Pendeta Yakub Sulistyo, ya mari kita menerjemah dengan mandiri lah, jangan keislaman kita. Begitu kata Pendeta Yakub Sulistyo. Tapi kalah juga waktu itu. Karena mestinya waktu itu mengambil saksi ahli dari seorang muslim sebenarnya untuk netral gitu loh. Dia juga gitu. 10 tahun yang lalu digugat oleh intern mereka sendiri LAI ini gitu. Masih ada videonya kok itu. Jadi saya himbau kepada teman-teman di bawah, marilah beriman, jangan imani saja. Kalau kami memberikan data berdasarkan original text, ya terima dong. Jangan lagi bilang kan Kristen Arab ini, kan itu. Nah, setiap dia berbicara sesuatu tempat, ya, mana liturginya, mana resminya, gitu loh. Nggak bisa juga. Kita kasih data lagi. Ya, kamus Al-Munjid itu di sana artinya Allah itu apa? Ismu, nama. Alkitabul Muqaddas, Allah itu nama. Sampai di Indonesia menjadi apa? Bukan nama pribadi. Udah, aduh capek deh benar-benar orang kayak gini. Kenapa sih? Kagak mau jujur. Kenapa? Kalau jujur dan terjemahannya berubah drastis, nanti banyak yang nanya. Kakek-kakek, nenek-nenek yang selama ini sudah mengenal Allah begitu, terus diganti menjadi teos di terjemahan atau perjanjian baru, bingung dia nanti. Di perjanjian lama diganti menjadi Elohim atau Adonai atau Hasim, siapa lagi ini? Karena kakek nenek ini jarang baca original teks, terutama di Kejadian 1, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Mestinya jangan Allah dong di situ ditulis. Elohim kenapa sih? Kemudian yang kedua, kenapa nggak roh Elohim aja yang melayang-layang di atas permukaan air? Kenapa harus roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Ini loh, nggak bener banget loh teman-teman. Kagak bener banget. Ya, Allah yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh LAI roh sembahan kita melayang-layang. Bayangkan gitu loh. Bayangkan gabrulnya teman-teman. Ini menyakitkan LAI ini. Serius. LAI jangan sampai umat Islam kemaharannya tidak terbendung. Akhirnya bisa terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ya lebih baik koreksi diri sendiri lah. Kami ini sangat toleransi loh. Selalu meminta Anda lah sendiri yang berubah. Jangan Anda dirubah karena pemaksaan, tapi dirubahlah berdasarkan kesadaran intelektual. Nyaman negeri ini, toleransi yang jalan. Jangan Anda nyaman dalam kesalahan. Nggak bagus itu. Akhirnya apa? Terimplementasi ke bawah. Banyak yang ngikutin Anda. Kasihan jadi korban di mari. Di media sosial. Kira-kira gitu penutupnya. Terima kasih, saya waktunya standby dulu. Saya ngoceh terus di sini. Room ini jadi sepi. Terima kasih. Assalamualaikum.